Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15, yaitu saya sendiri Faiz Zikra Asyari dengan NIM 2023 11 11265. Saya M. Rofi Ginta Mazda dengan NIM 2023 11267. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir UAS kami yang dimana kami itu mengambil kasus yang keempat yang dimana kontrol boiler uap industri. Next. Latar belakang, yang dimana kontrol uap industri ini sendiri merupakan dalam hal lain penggunaan programmable PLC menjadi solusi yang efektif untuk mengendalikan sistem boiler uap secara otomatis. PLC berperan sebagai pengendali utama yang mengolah sinyal dari berbagai sensor seperti sensor level air, sensor tekanan, sensor temperatur, dan sensor flow, serta flame detector untuk memastikan proses berjalan sesuai standar operasi. Melalui sistem kontrol berbasis PLC, burner dapat diaktifkan saat kondisi level air minimum tercapai, kemudian tekanan dan suhu dijaga tetap stabil, serta sistem dapat menjalankan shutdown darurat secara otomatis apabila terdeteksi kondisi abnormal. Dengan penerapan ini, pengoperasian boiler menjadi lebih presisi, responsif, dan aman, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kontrol manual dari operator. Selanjutnya kita masuk pada bagian deskripsi dan skenario, di mana sistem boiler industri ini mempunyai kami menggunakan 5 sensor, yang di mana terdapat sensor level air, sensor pressure, sensor temperatur, sensor flow, dan sensor flame detector. Skenario-nya itu adalah jika air minimum tercapai, maka burner aktif lalu tekanan dan suhunya akan dijaga. Setelah itu sistem akan shutdown darurat jika terjadi kondisi abnormal. Prinsip kerja sistem. Sistem kontrol boiler uap industri berbasis PLC bekerja dengan membaca data dari level sensor 1 dan 2. Untuk level sensor ini ada dua macam, yang mana ada level ketika low dan ketika high dalam kapasitas air di tangkinya. Lalu ada flow sensor, sensor aliran, pressure sensor, sensor tekanan, temperatur sensor, sensor suhu, serta flame detector. Yang ini nih untuk mendeteksi adanya percikan api. Untuk memastikan proses pembentukan uap berjalan aman. Saat level air sudah mencapai batas minimum, PLC mengaktifkan burner sehingga boiler mulai menghasilkan uap. Kemudian PLC menjaga tekanan dan suhu tetap stabil sesuai batas yang ditentukan. Jika sensor mendeteksi kondisi tidak normal, seperti level air rendah yang terlalu rendah, tekanan atau suhu berlebih, aliran yang tidak sesuai, atau api yang tidak terdeteksi, maka PLC akan langsung menjalankan emergency shutdown untuk menghentikan sistem dan mencegah terjadinya bahaya. Berikut ini adalah ladder diagram dari sistem boiler industri yang sudah kami buat. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai ladder diagram beserta pengujian sistem boiler industri yang sudah kami buat. Dalam menyusun ladder diagram ini, kami menggunakan CX Programmer untuk membuat ladder diagram mengenai sistem boiler industri. Sesuai deskripsi yang sudah ditentukan, program ini akan dimulai ketika PB start atau push button start ditekan, yang menandakan sistem ini akan dijalankan. Lalu pompa ini akan mengisi air ke tangki pembakaran. Kita beri logika 1, maka flow on, artinya aliran air sudah berjalan ketika pompa dihidupkan. Proses ini akan mengalami secara terus-menerus hingga mencapai batas tangki maksimalnya. Untuk batas tangkinya itu kami mengatur misalkan di 50 liter. Lalu di sini ada batas minimal air. Batas minimal air ini adalah batas untuk air bisa dilakukannya pembakaran. Lalu ada batas maksimal ketika mencapai 45, maka pompa ini akan berhenti memompa air ke dalam tangki pembakaran. Kemudian
Ketika sudah mencapai batas minimal air, maka perlu adanya flame. Flame ini untuk mendeteksi adanya percikan api. Ketika PB flame ini ditekan, artinya adanya percikan api. Maka burner enable. Burner enable ini menandakan proses sebelum burner on sudah boleh dilakukan. Nah, langkah selanjutnya, ketika burner sudah enable, kita pastikan kembali apakah temperaturnya high atau low. Ketika temperaturnya low atau temperaturnya dalam batas standar untuk bisa dilakukannya pembakaran, maka burner baru bisa dilakukan pembakarannya. Proses ini akan dilakukan pembakaran dan mana dia akan mengurangi tangki penyimpanan airnya, karena kan pembakaran sendiri dilakukannya penguapan terhadap air, sehingga air di dalam tangki semakin lama kan semakin berkurang. Ketika mencapai batas minimal air, maka sistem ini akan berhenti secara otomatis. Nah, karena pompanya tadi kita hidupkan, kita perlu matikan dulu agar proses pembakaran dan pengisian itu tidak berjalan secara beriringan. Nah, di sini dia akan mengurangi menuju nilai 0 di bagian counter. 14, 13, 12, 11, 10. Oke, maka proses ini akan langsung berhenti. Nah, ini sebagai batas dimana kalau airnya terlalu berkurang, burner ini tidak bisa aktif. Dan solenoid juga akan off. Misalkan terjadinya kondisi yang abnormal, dengan kata lain seperti temperaturnya yang terlalu tinggi, tekanan yang tidak normal, serta flame yang tidak terdeteksi, maka sistem ini secara otomatis akan memberhentikan secara paksa. Misalkan di temperatur high, maka alarm akan berbunyi serta emergency shutdown, mana proses pembakaran akan berhenti, solenoidnya off, burnernya off. Jika tekanannya tidak normal, maka emergency juga menyala, sehingga sistem ini berhenti sementara sampai tekanannya kembali normal. Lalu ketika flame-nya tidak terdeteksi, nah misalnya flame-nya tidak terdeteksi, nah sini flame on, off, maka di sini akan langsung terhubung ke output dari flame, mana emergency shutdown. Sistem ini akan berhenti bekerja. Sehingga kesimpulan dari ladder ini bahwa hasil pengujian berhasil dilakukan dan ladder juga berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Ketika variabel-variabel seperti temperatur, tekanan, serta flame yang tidak terdeteksi, maka sistem ini akan mengalami shutdown. Selain itu, pompa di sini kami tambahkan sebagai indikator untuk mengisi proses pengisian air pada tangki sebelum dilakukannya pemanasan. Kesimpulan dari presentasi kami itu adalah sistem dari proyek kami itu adalah sistem kontrol boiler uap industri berbasis PLC mengoperasikan boiler secara otomatis, aman, dan efisien dengan memantau level air, tekanan, suhu, aliran, serta deteksi air api secara real-time. PLC memastikan boiler hanya bekerja saat kondisi air mencukupi, menjaga tekanan dan temperatur tetap stabil, serta memberikan perlindungan melalui emergency shutdown ketika terjadi gangguan atau kondisi abnormal, sehingga risiko kekurangan dan kecelakaan dapat diminimalkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 15 kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.